Halo, shalom. Selamat pagi anak-anak semua. Ya, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Ya, Pak Guru harap semua dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya. Oke anak-anak, saat ini kita akan siap untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, tentunya kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, kita siapkan hati kita mau benar-benar memuji Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Oke anak-anak, kita akan memulai ibadah KKCF kita pagi hari ini. Mari kita mengangkat satu pujian yang mengatakan hormat bagi Allah. Oke, mari kita satu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur pagi ini atas segala waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami Tuhan. Waktu yang begitu indah kami boleh gunakan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam ibadah KKCF kami pagi hari ini. Biarlah Tuhan menolong menyertai kami dari awal sampai selesainya. Sehingga ibadah yang kami lakukan Tuhan dapat berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, kita terus memuji Tuhan. Mari kita mengangkat satu pujian yang mengatakan Tuhan Yesus baik. Yang Tuhan selalu baru rahmat bagi berganti hari tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kita ulang pujian kita katakan tiada berkesudahan. Kesudahan kasih setia-Mu Tuhan selalu baru rahmat bagi hari aku lihat kasih-Mu tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Wow, ya sungguh luar biasa ya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Oke anak-anak, saatnya kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengakui pengakuan iman rasuli dan mengaminkan secara bersama-sama. Pengakuan iman rasuli kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Komandan Lausye. Kepada Komandan Lausye dipersilakan. Ya, anak-anak, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang Maha Tinggi, Engkau Allah yang Maha Mulia, dan keagungan-Mu sungguh sempurna. Kami sungguh bersyukur untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk berkat dan pertolongan-Mu yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Kami bersyukur juga Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam pendidikan kami, di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk program-program yang sudah kami lewati di dalam pendidikan kami. Berdoa, bersyukur juga untuk virtual tour juga yang sudah kami lewati. Bersyukur juga untuk lomba 17 Agustus juga yang sudah kami lewati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan juga untuk setiap program-program yang sudah disusun, kiranya Tuhan yang menolong, sehingga kami bisa menjalani semua seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan juga berikan kami hati yang taat, yang mau belajar Tuhan, mengerjakan dengan taat dan bertanggung jawab di hadapan-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan untuk orang tua kami yang sudah membimbing kami, menolong kami, dan juga bekerja untuk kami sekolah, berdoa menyerahkan kesehatan mereka untuk setiap pekerjaan. Tuhan yang berkati. Berdoa juga menyerahkan untuk setiap siswa yang saat ini dalam melakukan setiap proses belajar mengajar dengan daring, Tuhan yang menolong sehingga bisa mengikuti semua dengan baik ya Tuhan. Berdoa juga menyerahkan untuk guru-guru yang mengajar, kiranya Tuhan yang berikan hikmat, kreativitas untuk menyediakan yang terbaik dan bisa membawa setiap siswa ini seturut dengan kehendak Tuhan. Berdoa juga menyerahkan untuk pimpinan Sekolah Kristen Kalam Kudus Timika, Tuhan yang menolong, memberikan hikmat dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting untuk kemajuan sekolah kami ya Tuhan. Berdoa juga menyerahkan untuk setiap program dan juga kebutuhan yang diperlukan di dalam sekolah ini, di dalam yayasan, semuanya Tuhan yang berkati. Berdoa juga Tuhan menyerahkan untuk setiap guru-guru, karyawan, dan juga setiap pimpinan yang ada di sekolah ini. Tuhan yang berikan kesehatan, hikmat, dan juga bekerja sama di dalam melakukan setiap tugas. Berdoa juga menyerahkan untuk pemerintah kami dalam menangani kasus COVID dan juga dalam setiap program-program yang ada, Tuhan yang tolong, Tuhan yang berikan hikmat ya Bapa. Berdoa juga Tuhan yang berkati untuk pemerintahan pusat sampai dengan setiap pelosok, Tuhan yang jamah, Tuhan yang menolong. Sehingga semua boleh dapat berjalan dengan baik dan dapat memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami berdoa supaya Tuhan yang berikan kami hati yang sabar untuk menanti setiap jawaban dari doa kami. Dan berikan kami juga hati yang percaya penuh kepada
Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Komandan Lawisya. Ya, oke anak-anak, tiba saatnya kita akan membaca ayat hafalan kita dari Keluaran pasal 4 ayat 5. Sekali lagi, dari Keluaran pasal 4 ayat yang kelima, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Ya, satu kali lagi ya, kita ulangi. Keluaran 4 ayat 5. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Nah, untuk versi bahasa Inggris akan dibawakan oleh Teacher Etni. Silakan. Okay, thank you. Okay, everyone. Let's read our English Bible together. Exodus chapter 4, verse 5. So that they may be certain that the Lord, the God of their fathers, the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob, has been seen by you once again. Exodus chapter 4, verse 5. So that they may be certain that the Lord, the God of their fathers, the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob, has been seen by you. Thank you. Oke, untuk versi Mandarin silakan untuk Komandan Lawisya. 同学们好，来跟着老师，我们一起读今天的经文。出埃及记第4章第5节，再读一遍。出埃及记第4章第5节，如此好，叫他们信耶和华与他们祖宗的神，就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，是向你显现了。谢谢。 Ya. Oke anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang sebentar akan dibawakan oleh Pak Surya. Tapi sebelumnya mari kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita ulang pujian kita. Kita katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau
asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu ditabahi kakiku, terang bagi jalanku. Pada Pak Surya, disilakan. Bersatu hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi, bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh sama-sama beribadah, kami boleh sama-sama memuji Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan yang tolong biar kami boleh mendengar dan juga melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Shalom anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kita sudah hampir di penghujung minggu, sudah 4 hari kita belajar, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Bahkan kemarin ada upacara, terus kita ada tur virtual gitu ya. Tuhan baik ya, Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Dan salah satu buktinya adalah ketika kita bisa beribadah pada hari ini. Kalau saat ini Pak Surya tanya ke anak-anak ya, anak-anak percaya nggak kalau Pak Surya ini bisa menulis dan mengetik pakai kaki Pak Surya? Coba bayangin, percaya nggak Pak Surya bisa menulis dan mengetik itu pakai kaki? Coba bayangkan, bisa nggak ya? Percaya nggak anak-anak kalau Pak Surya bisa melakukan itu? Oh, atau Pak Surya mau kasih satu lagi. Pak Surya ini kalau makan tidak lewat mulut, tapi lewat hidung. Kalian percaya? Pak Surya ini tipu-tipu. Nggak mungkin Pak Surya bisa makan lewat hidung. Nggak mungkin Pak Surya nulis atau ngetik pakai kaki. Yang namanya menulis pasti pakai tangan. Kalau makan, ya pasti lewat mulut. Pasti mungkin anak-anak tertawa ya, bayangin Pak Surya ngetik pakai kaki, makan mungkin lewat hidung, mungkin kalian tertawa begitu. Nah, tapi sebetulnya ini menunjukkan manusia itu membutuhkan yang namanya bukti. Kalau Pak Surya tunjukkan foto, anak-anak pasti percaya. Tapi kalau Pak Surya nggak tunjukkan foto, anak-anak, Pak Surya ini tipu-tipu, nggak mungkin Pak Surya bisa melakukan itu. Manusia itu begitu. Manusia itu membutuhkan yang namanya bukti. Kalau nggak ada bukti, ya kita katakan sebagai hoax, ya hoax atau hoax, ya apapun lah namanya ya. Anak-anak mungkin pernah mendengar istilah ini. Jadi kalau anak-anak ketika ada teman bilang, aku baru pulang nih dari Toraja, begitu. Kalau menunjukkan foto, kita percaya, oh teman kita betul-betul dari Toraja. Tapi kalau teman kita bilang, saya baru dari Korea, gitu. Kita mungkin, mana buktinya? Kalau nggak ada foto, itu bohong, itu hoax. Ya, manusia, siapapun manusia, kita membutuhkan yang namanya bukti. Kalau nggak ada bukti, kita nggak percaya. Anak-anak nggak percaya kan kalau Pak Surya bisa nulis pakai kaki? Pak Surya yakin anak-anak nggak percaya kalau Pak Surya bisa menulis pakai kaki. Nah, ini sama halnya dengan Musa. Ya, setiap minggu kita belajar tentang Allah dan Musa begitu. Nah, ketika Allah menyatakan dirinya melalui semak yang terbakar begitu ya, Allah menyatakan di Keluaran 3 ayat 14 seperti ini. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus kepadamu. Allah ini telah menyatakan dirinya kepada Musa, untuk apa? Untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ingat, Allah memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi Allah memperkenalkan nih, siapa sih dirinya ini, gitu. Ya, kenapa sih Allah menyatakan dirinya? Kenapa sih Allah mau membawa keluar bangsa Israel? Ingat, beberapa minggu lalu juga kita belajar, Allah itu mendengar bangsa Israel mengerang. Allah itu mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini ayat hafalan kita ya. Dan Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan orang Israel. Allah itu betul-betul mengenal siapa bangsa Israel. Allah mengenal ciptaannya.
Ya, Allah itu tahu namanya pencipta, itu pasti tahu yang namanya ciptaan. Ya, pencipta itu pasti kenal yang namanya ciptaan. Sebagai contoh nih, Pak Surya, ini lagi pegang handphone ya. Pak Surya ceritanya yang bikin handphone. Pak Surya pencipta, ini ciptaan. Pak Surya tahu betul, Pak Surya pasang kamera di belakang, Pak Surya pasang kamera di depan, Pak Surya kasih tombol di samping, Pak Surya kasih lubang untuk cas di bawah. Pak Surya kenal betul handphone ini. Dalam-dalamnya Pak Surya kenal. Pak Surya nggak akan waktu lihat handphone ketika Pak Surya ciptakan terus tiba-tiba, kok ada tombol di belakang? Pak Surya nggak. Kenapa? Karena Pak Surya tahu betul handphone yang Pak Surya ciptakan. Jadi pada dasarnya pencipta itu pasti mengenal ciptaannya. Nggak ada yang nggak mengenal. Nggak mungkin tiba-tiba kaget, kok begini, kok begitu. Namanya pencipta itu pasti mengenal ciptaannya. Termasuk Allah Israel, sang pencipta bumi dan segala isinya. Mengenal ciptaannya, mengenal bangsa Israel. Ya, itu artinya apa? Ia mengenal setiap manusia, termasuk mengenal Pak Surya, guru-guru, dan anak-anak sekalian. Nah, tapi Musa itu ragu. Musa itu ragu sama Tuhan. Musa bilang begini, bagaimana jika mereka, bangsa Israel, tidak percaya kepadaku dan tidak mendengar perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ya, pembacaan kita terambil dari Keluaran 4 ayat 1-9. Ini ceritanya kayak gitu. Ketika Allah sudah memperkenalkan siapa dirinya sebagai pencipta, sebagai Allah perjanjian, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tetapi Musa berpikir, kalau nanti bangsa Israel bilang, mana buktinya kalau Allah menampakkan diri kepadamu? Jangan-jangan kamu tipu-tipu saya. Kamu ngaku-ngaku pemimpin bangsa ini, padahal enggak. Nah, Musa itu ada ketakutan. Gimana kalau nanti mereka nggak percaya? Saya ini harus kasih bukti kepada bangsa Israel. Coba kita lihat ya, Alkitab kita buka dari Keluaran 4 ayat 1-9. Di ayat 2, Tuhan bilang kepada Musa begitu. Kan Musa ini lagi bingung, apa buktinya yang harus saya tunjukkan kepada bangsa Israel supaya mereka percaya kepada aku, kalau aku, Musa, ini diutus oleh Tuhan. Tuhan bilang di ayat 2, apa yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tongkat, ini yang pertama ya. Jadi Tuhan itu 3 kali nih, di dalam ayat 1-9 ada 3 hal yang Tuhan nyatakan kepada Musa. Ada tongkatnya tuh dilempar begitu ya. Terus tiba-tiba tongkat itu menjadi ular. Tentu Musa takut ya. Akhirnya Musa lari begitu ya. Lari dan meninggalkan tongkat itu. Tetapi Tuhan bilang apa? Coba di ayat 4. Ulurkan tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Ya. Ini mukjizat pertama. Ini hal pertama yang Tuhan nyatakan. Jadi ketika nanti bangsa Israel nanya, mana buktinya? Kamu lempar tongkat itu jadi ular dan ketika kamu pegang ekornya, ular itu akan menjadi tongkat kembali. Terus tapi rasanya Musa belum terlalu percaya gitu ya. Tuhan tambahkan lagi di ayat 6, lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Coba sekarang anak-anak masukkan tangannya ke lengan begitu ya, ke lengan baju. Sudah masuk? Sekarang coba keluarkan. Tidak terjadi apa-apa bukan? Tidak terjadi apa-apa. Tetapi saat itu ketika Allah bilang, masukkanlah tanganmu ke dalam baju. Musa masukin nih tangannya ke dalam bajunya. Terus ternyata apa yang terjadi? Ketika dia mengeluarkan, tangannya berubah menjadi putih seperti salju. Putih ini bukan gara-gara pakai hand body atau apa begitu. Ia masukkan tangannya dan keluar, dan tangannya itu putih karena sakit kusta. Sakit kusta ini penyakit yang menjijikan ya bagi bangsa Israel dari dulu gitu ya, dari dulu karena ketika seseorang mengalami kusta itu harus diasingkan, harus dimusuhi, tidak menjadi seorang yang najis gitu ya, menjijikan. Musa kaget, tangannya jadi kena kusta. Lalu Tuhan bilang, masukkan kembali tanganmu. Musa masukkan kembali ke dalam bajunya,
Dan ketika keluar, tada, kustanya hilang. Sesuatu yang mukjizat, sesuatu hal yang luar biasa. Ini yang kedua. Tuhan menunjukkan dirinya melalui mukjizat yang kedua, yaitu tangan yang kusta. Jadi sudah ada berapa? Ada 2 ya, sudah ada 2. Yang pertama, tongkat menjadi ular, ular menjadi tongkat, dan yang kedua, tangan yang normal menjadi kusta, dan tangan yang kusta menjadi normal kembali. Kita masuk yang ketiga. Tuhan bilang ke bangsa Israel, kepada Musa begini, dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mukjizat ini dan tidak mendengar perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Namanya air ya air, namanya darah ya darah. Ya. Tetapi Tuhan bilang, Musa, kau 2 tadi tetap nggak percaya, kamu ambil air di sungai Nil. Kan mereka di Mesir, sungai Nil ada di Mesir. Nah, ambil air di sungai Nil itu, lalu kamu tuangkan air itu di tanah yang kering, dan air itu berubah akan menjadi darah. Nah, anak-anak, dari kisah ini kita melihat sebetulnya Musa ini ragu. Ya, sebetulnya Musa ini dari awal ragu. Kalau kita baca nanti di minggu depan ya, kelanjutannya, Musa ini sebetulnya ragu. Aduh Tuhan, Tuhan tuh udah nyatakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah pencipta, tetapi Musa masih ragu, belum percaya betul-betul. Nah, sebetulnya sama ya. Pak Surya yakin setiap kita juga pernah ragu, setiap kita juga pernah mungkin mempertanyakan, beneran gak sih Tuhan nih? Seringkali kita meragukan Tuhan. Kenapa kita bisa meragukan Tuhan? Karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Ya, ketika kita sudah jatuh di dalam dosa, kita tidak bisa melihat apapun. Ya, kita tidak bisa melakukan apapun. Kita terbatas akan masa depan. Ya. Nah, anak-anak, secanggih-canggihnya ciptaan tidak akan melebihi Sang Pencipta. Ya. Sepintar-pintarnya ciptaan tidak akan melebihi si Pencipta. Ya. Nah, contohnya ya, pokoknya sehebat apapun ciptaan itu nggak akan melebihi Sang Pencipta. Semisal contoh di tahun 2020, di awal tahun 2020 banyak orang membuat resolusi. Banyak teman Pak Surya, mau begini, mau begitu gitu. Tapi kita tahu bukan di bulan Maret 3 bulan. 3 bulan berikut setelah tahun baru, Pak Jokowi infokan apa? Ada virus corona masuk Indonesia. Ya. Kita bisa merencanakan, ini merencanakan yang jauh. Jangankan merencanakan jauh. Pak Surya mau tanya, siapa di sini yang tahu 5 menit ke depan akan terjadi apa? 1 menit ke depan akan terjadi apa? Pak Surya rasa setiap kita tidak ada yang tahu. Kita bisa merencanakan, tetapi kita tidak tahu yang pasti. Ya. Karena kita terbatas. Kita, ciptaan, ini adalah ciptaan yang terbatas. Sehingga kita yang nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya terbatas itu seperti apa sih Pak Surya? Nah, terbatas itu seperti ini. Anak-anak sekarang lagi di rumah, setuju ya, semua anak-anak di rumah. Gitu. Apakah anak-anak bisa main keluar rumah sama tetangga seperti dulu? Yang bisa kemana aja, bisa pulang kapan aja, mungkin ya, mungkin. Anak-anak sekarang udah nggak bisa ke gereja, betul? Anak-anak udah nggak bisa ketemu sama teman-teman di sekolah dan guru secara hadir langsung, betul? Betul ya? Ini membuat, inilah yang namanya terbatas. Kita ini nggak bebas begitu ya. Kita nggak seperti yang dulu begitu. Selengkap-lengkapnya fasilitas di rumah. Secanggih-canggihnya ada Zoom, ada Google Meet. Tetap kita terbatas. Kenapa? Karena kita adalah ciptaan yang terbatas. Sehingga bisa jadi kita pun mempertanyakan dan meragukan penyertaan Tuhan, bukan? Karena kita terbatas, kita nggak tahu. Namun Pak Surya mau kasih tahu, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengenal kita. Tuhan pencipta adalah Tuhan yang mengenal kita. Dia mengenal satu-satu siapa nama kita. Bahkan kalau sekarang Pak Surya nih ya, Pak Surya bilang, oke, Pak Surya mau adakan hadiah besar-besaran. Bagi kalian yang bisa menghitung jumlah rambut kalian, Pak Surya akan kasih uang 2 juta. Ada yang mau ikuti perlombaan dari Pak Surya? Mungkin sekarang mulai hitung berapa. Jumlah rambut kita sendiri pun nggak tahu. Tetapi Tuhan
yang menciptakan kita tahu jumlah rambut kita. Bahkan ketika satu rambut kita jatuh, Tuhan tahu. Bukankah ini menunjukkan bahwa Tuhan itu betul-betul mengenal kita? Tuhan betul-betul mengenal siapa sih ciptaannya. Oh, tapi Pak Surya, gimana? Pandemi nggak selesai-selesai. Mana buktinya Pak Surya? Katanya Tuhan mengasihi saya, mengasihi papa mama, padahal papa mama saya udah pelayanan. Tapi kok malah kena corona? Kok papa mama saya malah sakit? Kok saya malah nggak sembuh-sembuh, Pak Surya? Mungkin kita bertanya, mungkin kita ragu sama pimpinan Tuhan. Di mana Tuhan? Ya, kita terbatas. Sekali lagi, kita terbatas. Kita tidak mengerti Tuhan yang tak terbatas itu. Tetapi, Pak Surya mau kasih tahu, memang zaman sekarang nggak seperti zamannya Musa. Tuhan bisa langsung menampakkan dirinya lewat api lah, lewat angin, lewat apapun. Tetapi, sekarang, di zaman sekarang, Tuhan menampakkan dirinya lewat apa? Anak-anak sekarang pegang Alkitab ini. Tuhan menyatakan dirinya lewat Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Perkataan Allah ada di dalam sini. Ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita akan melihat, oh, ada Tuhan yang benar. Ketika kita membaca Alkitab, oh, ada Tuhan yang menyertai kita. Bahkan bukan hanya kita mengenal Tuhan kita melalui Alkitab ini, kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang peduli, Tuhan yang menyertai kita. Ketika kita membaca Alkitab, mungkin ini satu ayat yang sudah familiar, anak-anak Pak Surya yakin banyak yang hafal juga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga apa? Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam firman Tuhan ini, kita mengenal ada pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang jadi manusia. Dia Allah, dia yang menjadi manusia, dan dia mau mati di kayu salib. Untuk apa sih mati di kayu salib? Kenapa sih dicatat di dalam Alkitab? Ini ingin menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh Allah yang peduli kepada manusia. Dia sungguh-sungguh Allah yang mengasihi ciptaannya. Ya, darah Tuhan tercurah, darah Tuhan ketika Tuhan Yesus disalib itu menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia sungguh-sungguh menyertai kita. Sekalipun mungkin saat ini kita masih sukanya berbohong. Mungkin sekalipun kita masih suka males ngerjain PR. Apalagi dari guru yang nggak ngerti ngajarnya apa. Mungkin kita juga sekarang masih suka ngelawan papa dan mama. Atau mungkin suka ngajak ribut kakak atau adik. Tapi anak-anak, ketika kita membaca firman Tuhan, kita akan menemukan bahwa apa? Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Mau kamu laki-laki, mau kamu perempuan, mau kamu rambutnya lurus, mau kamu rambutnya keriting, mau kamu ranking 1 dari depan, atau kamu ranking 1 dari belakang. Alkitab menyatakan Tuhan mengasihimu. Tuhan menyatakan bahwa ada kasih yang besar yang telah Dia berikan untuk kita. Ketika kita tahu, oh Tuhan mengasihi kita, oh Tuhan menyertai kita. Sekalipun memang dunia belum baik-baik saja, ya. Corona nggak selesai-selesai. Tapi itu bukan berarti kasih Tuhan penebusan Kristus di kayu salib itu tidak menjadi alasan utama kita kalau Tuhan menyertai dan mengasihi kita. Ya, salib itu menjadi saksi dan menjadi bukti bahwa ada Allah yang menyertai kita, bahwa ada Allah yang mengasihi kita. Kalau demikian, maukah saya percaya kepada Allah yang demikian? Maukah kita percaya kepada Allah yang sungguh-sungguh mengenal kita? Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Ingat, ketika kita menerima Kristus sebagai satu-satunya juru selamat kita, Alkitab mencatat bahwa Ia akan mengutus Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus. Ia akan menyertai kita, Ia akan menolong kita. Ketika kita nggak mengerti akan firman Tuhan, Roh Kudus akan menolong kita. Ketika kita membaca Alkitab, ketika kita beribadah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita bisa mengenal Allah yang benar. Kita bisa mengenal Allah dengan tepat dan benar. Karena apa? Karena pertolongan Roh Kudus. Ya, Roh Kuduslah yang menolong kita, Roh Kuduslah yang menyertai kita saat ini.
untuk bisa memahami dan mengenal Allah yang benar. Hingga pada akhirnya anak-anak, Yesus akan datang kedua kalinya. Ya. Iya, dia akan datang kembali. Untuk apa? Untuk menghakimi. Dia akan menghakimi semua orang. Tetapi bagi kita yang percaya kepadanya, ia akan memanggil kita untuk apa? Untuk hidup bersama dengannya. Kita akan bersama di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi sakit penyakit, ketika kita bersama dengan Dia. Sekali lagi pertanyaannya, maukah saya percaya kepada Allah? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Allah yang mengenal setiap kami. Tuhan mengenal nama kami, Tuhan mengenal suka kami, Tuhan mengenal setiap duka kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tolong kami, sekalipun kami masih kecil, kami mungkin masih belum memahami siapa Allah yang kami percaya. Tapi biar kiranya Roh-Mu yang kudus itu menolong setiap anak-anak, menolong setiap kami untuk boleh percaya bahwa ada pribadi yang menebus kami dari dosa. Terima kasih Tuhan, kami mau melanjutkan ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Wah, anak-anak, luar biasa ya firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Pak Surya. Nah, terima kasih kepada Pak Surya yang boleh membagikan firman Tuhan kepada kita semua. Nah, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita mengangkat satu pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Doa berkat oleh Pak Surya. Baik. Anak-anak, percayalah bahwa kita punya Allah yang betul-betul mengenal kita. Dia adalah Allah yang betul-betul mengasihi kita. Percayalah kepadanya dan jadilah saksi bagi Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Terima kasih Pak Surya. Ya, oke anak-anak. Terima kasih yang sudah mengikuti ibadah KKC pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kita semua dan anak-anak terus semangat dalam memuji Tuhan, selalu andalkan Tuhan. Oke, terima kasih semua. Bye-bye.